자, 제가 먼저 합니다. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Dan diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Serta firman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir. Sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Roben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka. Engkaulah yang mempunyai, tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Sekarang, kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan. Ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efratah, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan Efratah, itu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah, ya siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Ari, Adapun mata kamera Israel, pada Ari, wajah Ari. Kamera. Belum buka. belum terbuka ya. Kamera Terbalik, Pak. Ya, terbalik. Hari kameranya menghadap meja komputer. Iyo. Coba hadap wajah Pak. Kenapa matikan semua? Tony, 도와주세요. Ya. Ari, kamera. Wow. Tekan kamera. Ini. Ini. Ya. Tekan kameranya udah ini. Ini udah. Sudah, Pastor. 아니, 카메라를 balik. Ya, betul. Oke. Aja. Ini. Tadi udah benar Ya, itu. hadap buka, Pak. Iya, begini. Tapi enggak. Pasal berapa ya? Ayat 10. Ayat 48. Pak. Ayat 10. Oh. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekat oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan,
dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel, lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Allah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembala selama hidupku sampai sekarang. Tony, tolong tutup pintu. Tutup pintu. Matur nuwun. Enggak ada belum dengar suara. Oke. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkan tangan kananmu atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu, anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukan Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan tanahku dari tangan orang Amor. Amin. 자, 그다음 terus pasal 49. Nah, Yusuf. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Roben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegaganku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki pertiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dalam perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat puting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel.
Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takut bangsa-bangsa. Ia akan menampakkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Sebulan akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal, dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di api bebannya. Jika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak roti. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Enggak ada. Ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Ya, makanannya akan limpah mewah. Dia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti lusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemana-pemana telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Dan oleh Tuhan ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Tuhan yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling kedap di bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Apa yang? Ya, Pak. 27. Benyamin adalah seperti serigala yang merekam pada waktu pagi. Ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu.
dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham berserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditaruhkannya kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggalkan ia. Maka ia ditujukan kepada keadilan Yehudi. Amin. Amin. Nah, terus pasal 50. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun, Bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak, lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali." Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya, engkau bersumpah. Berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari tanahnya dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Serta seisi rumah Yusuf juga saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Koren Hadad yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh, dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hadad, itu berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh
menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi putamu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dan Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunannya yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Sama. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. 아멘. 아멘. 자, 이렇게 해서 sampai hari ini kejadian ini sudah selesai. Ya, selesai. 그리고 지금 sekarang kita mau lihat 뭐죠? ringkasan kejadian. Ringkasan. YouTube. kira-kira 20 menit, 20분 정도 돼요. 자, 함께 보도록 하겠습니다. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dalam Alkitab dan kisahnya dibagi dalam dua bagian utama. Pasal 1-11 menceritakan tentang kisah Tuhan dan seisi dunia. Lalu pasal 12-50 yang menyoroti dan mengisahkan tentang Allah dan satu orang lelaki saja, Abraham. Kemudian tentang keluarganya. Kedua bagian ini dihubungkan oleh sebuah kisah penghubung di awal pasal 12. Struktur kitab ini memberi kita petunjuk tentang bagaimana memahami pesan dari kitab ini secara keseluruhan dan bagaimana kitab ini memperkenalkan keseluruhan kisah dalam Alkitab. Nah, kitab Kejadian dimulai dengan Allah mengambil kekacauan dan kegelapan seperti yang dijelaskan dalam kalimat kedua dari Alkitab. Dan Allah menggantinya dengan keteraturan, keindahan, dan kebaikan. Dia menciptakan dunia di mana kehidupan bisa berkembang baik. Allah membuat ciptaan yang disebut manusia atau Adam dalam bahasa Ibrani. Allah menciptakan manusia sesuai gambarannya dalam kaitannya dengan peran dan tujuan mereka di dunia yang diciptakan Allah. Manusia diciptakan sebagai cerminan karakter Allah dalam dunia. Mereka ditunjuk sebagai wakil Allah untuk memerintah dunia atas namanya. Yang dalam konteks ini berarti mereka bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, memeliharanya, serta membuat dunia menjadi tempat di mana kehidupan bisa lebih berkembang lagi. Allah memberkati manusia. Inilah kata kunci dalam kitab ini. Allah membuat sebuah taman untuk mereka, suatu tempat di mana mereka bisa mulai membangun dunia yang baru ini.
Kuncinya adalah bahwa manusia bisa memilih bagaimana mereka akan membangun dunia ini. Hal ini digambarkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sampai titik ini, Allah telah menyediakan kebutuhan mereka dan menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Namun sekarang, Allah memberikan hak dan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Apakah mereka akan mempercayai ketentuan Allah tentang apa yang baik dan yang buruk? Atau mereka justru akan menggunakan kebebasannya untuk menentukan sendiri apa yang baik dan yang buruk menurut pengertian mereka sendiri? Dan pertaruhannya sangat tinggi. Pemberontakan terhadap Allah berarti memeluk kematian, karena kita memalingkan diri dari Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Hal ini digambarkan dengan pohon kehidupan. Di pasal 3, muncul sesosok figur yang misterius yaitu ular. Tidak ada penjelasan mengenai asal-usul ular selain daripada bahwa dia adalah ciptaan Allah. Dan jelaslah bahwa ular adalah ciptaan yang memberontak melawan Allah. Ular ingin menggiring manusia kepada pemberontakan yang menuju pada kematian. Ular memutarbalikkan cerita tentang pohon pengetahuan dan pilihan. Ia mengatakan bahwa memperoleh pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak akan membawa kematian. Dan bahwa itu justru merupakan jalan menuju kehidupan dan untuk menjadi seperti Allah. Nah, ironi dari kisah ini sangatlah tragis karena kita tahu sesungguhnya manusia itu sudah seperti Allah. Mereka diciptakan untuk mencerminkan gambar Allah. Namun, alih-alih percaya kepada Allah, manusia memilih untuk meraih kebebasan. Mereka menggunakan pengertian mereka sendiri dalam menentukan apa yang baik dan yang jahat, dan dalam sekejap, seluruh kehidupan bergulir di luar kendali. Akibat yang pertama adalah hubungan manusia. Laki-laki dan perempuan itu tiba-tiba menyadari betapa rentannya mereka. Bahkan mereka tidak lagi saling percaya. Maka mereka membuat pakaian dan menyembunyikan tubuhnya dari yang lain. Akibat yang kedua adalah keintiman antara Allah dan manusia menjadi sirna, sehingga manusia itu pergi dan berlari dan menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Ketika Allah menemukan mereka mulai bergantian untuk saling menyalahkan tentang siapa yang lebih dulu memberontak. Nah, di sini kisahnya berhenti. Ada serangkaian puisi pendek di mana Allah menyatakan kepada ular dan kemudian kepada manusia tentang konsekuensi tragis dari tindakan mereka. Pertama-tama Allah memberitahu ular bahwa walaupun tampaknya ular sudah menang, namun dia sudah ditakdirkan untuk kalah dan makan debu. Allah berjanji bahwa suatu hari sebuah benih atau keturunan yang berasal dari seorang perempuan ini akan melakukan serangan mematikan pada kepala ular. Dan itu terdengar sebagai sebuah kabar baik, tetapi kemenangan ini akan ada harganya. Karena keturunan ular juga akan melakukan serangan mematikan, yaitu meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Ini adalah sebuah janji yang sangat misterius kepada pemenang yang terluka ini. Namun dalam alur cerita sejauh ini, kita bisa melihat bahwa ini adalah tindakan anugerah Allah. Manusia baru saja melakukan pemberontakan dan apa yang dilakukan oleh Allah. Allah berjanji akan menyelamatkan mereka. Tetapi hal ini tidak serta-merta menghapus konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh manusia. Allah memberitahu bahwa sekarang setiap aspek kehidupan mereka, baik di rumah maupun di padang, akan menjadi penuh dengan kepedihan dan rasa sakit akibat pemberontakan mereka, yang semuanya mengarah pada kematian mereka. Dari sini, kisahnya terus bergulir ke bawah. Pasal 3-11 memaparkan dampak yang semakin meluas akibat pemberontakan dan retaknya hubungan manusia dalam setiap level kehidupan. Nah, ada sebuah kisah tentang dua bersaudara bernama Kain dan Habel. Kain sangat cemburu terhadap saudaranya itu sampai-sampai ia ingin membunuhnya. Allah sudah memperingatkan Kain untuk tidak membiarkan dirinya jatuh dalam pencobaan. Tetapi dia tetap melakukannya. Kain membunuh Habel di padang. Lalu Kain membangun sebuah kota yang penuh dengan kekerasan dan penindasan. Dan ini semua digambarkan dalam kisah Lamek. Lamek merupakan laki-laki pertama dalam Alkitab yang mempunyai istri lebih dari satu. Dia mengoleksi banyak istri seperti properti. Dia lalu melantunkan nyanyian pendek tentang betapa dia lebih ganas dan pendendam daripada Kain. Setelah ini, kita mendapati cerita aneh tentang anak-anak Allah yang bisa merujuk pada malaikat jahat, atau juga bisa merujuk kepada raja-raja kuno yang mengaku bahwa mereka keturunan para dewa. Sama seperti Lamek, mereka juga mengambil istri sesuka hati mereka. Mereka juga memperanakkan Nefilim,
yaitu para kesatria perkasa zaman itu. Apapun sudut pandangan yang benar, intinya adalah bahwa manusia membangun kerajaan-kerajaan yang memenuhi dunia ciptaan Allah dengan kekerasan dan semakin banyak kebejatan. Reaksi Allah adalah seperti yang tertulis di kisah ini. Hatinya hancur oleh duka mendalam. Manusia menghancurkan dunia baik yang diciptakan Allah dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Dan karena hasrat yang begitu besar untuk menjaga kebaikan dari dunia yang diciptakannya, Allah membersihkan kejahatan manusia dengan air bah. Tetapi Allah melindungi satu orang benar, yaitu Nuh dan keluarganya. Allah menugasinya untuk menjadi Adam yang baru. Allah kembali mencurahkan berkat ilahinya dan mengutus Nuh untuk keluar kepada dunia. Dan pengharapan kita melambung tinggi. Tetapi kemudian, Nuh pun mengalami kegagalan di sebuah taman juga. Nuh pergi dan menanami kebun anggur. Lalu dia mabuk dan kehilangan akal sehatnya. Kemudian salah satu anaknya yang bernama Ham melakukan tindakan yang sangat memalukan terhadap ayahnya di dalam tenda. Di sini kita menemukan Adam yang baru, telanjang dan malu. Persis seperti Adam yang pertama. Kehidupan yang bergulir ke bawah terulang kembali. Semua ini mengarah kepada pembangunan kota Babel. Orang-orang Mesopotamia kuno bersatu karena teknologi baru yang mereka ciptakan, yaitu batu bata. Mereka dapat membuat kota dan menara yang lebih besar dan lebih cepat dari siapapun yang pernah melakukannya. Mereka ingin membangun jenis menara baru yang menjulang tinggi hingga dapat menjangkau Tuhan. Dan dengan demikian, nama mereka akan menjadi masyhur. Ini adalah gambaran dari pemberontakan dan keangkuhan manusia. Ini pemberontakan di taman secara besar-besaran. Allah merendahkan keangkuhan mereka dan menyerakkan mereka. Nah, ini merupakan kumpulan kisah yang beragam. Tetapi kita dapat melihat bahwa semua kisah itu menceritakan tentang hal mendasar yang sama. Allah terus memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan hal yang benar dengan dunianya. Tetapi manusia terus-menerus merusaknya. Kisah-kisah ini merupakan klaim bahwa sebenarnya kita hidup dalam dunia yang baik. Namun kita telah merusaknya. Dan bahwa kita lebih memilih untuk mendefinisikan baik dan jahat menurut ukuran kita sendiri. Kita semua ikut andil dalam rusaknya hubungan-hubungan di dunia ini yang mengarah kepada konflik dan kekerasan dan berakhir dengan kematian. Namun ada suatu pengharapan. Allah berjanji bahwa suatu hari nanti, seorang keturunan akan datang, pemenang yang terluka, yang akan menghancurkan kejahatan pada sumbernya. Walaupun kejahatan manusia sangat banyak, namun Allah bertekad untuk memberkati dan menyelamatkan dunia yang diciptakannya. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Kisah selanjutnya, kisah penghubung itu, menawarkan jawabannya. Namun untuk saat ini, itulah kisah yang dipaparkan dalam Kejadian pasal 1 sampai 11. Kitab Kejadian. Di video pertama, kita telah melihat bagaimana pasal 1 sampai 11 membentuk alur cerita dasar dalam Alkitab. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Dia membuat manusia segambar dengannya untuk memerintah dunia atas namanya. Namun manusia lebih memilih dosa dan memberontak, dan lalu kehidupan bergulir di luar kendali ke dalam kekerasan dan kematian. Dan semua ini mengarah kepada pemberontakan dan terseraknya orang-orang Babel. Dan pertanyaan besarnya adalah, apa yang akan dilakukan Allah untuk menyelamatkan dan menebus dunia? Dari kisah tentang terseraknya orang Babel, penulis menelusuri silsilah sebuah keluarga yang mengarah kepada seorang pria bernama Abram, yang kemudian dikenal sebagai Abraham. Dan janji Allah kepada Abraham di awal pasal 12 mengawali sebuah gerakan baru dalam kisah ini. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pergi ke tanah Kanaan yang suatu saat akan diberikan Allah kepada Abraham untuk menjadi miliknya. Di tanah itu, Allah berjanji akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, membuat namanya masyhur dan memberkatinya. Nah, janji-janji ini terhubung dengan bagian awal dari kitab ini. Jadi orang-orang Babel dengan kesombongannya ingin membuat namanya masyhur, namun ternyata keinginan itu tidak berjalan dengan baik. Namun Allah dalam kemurahan hatinya akan memberikan nama yang besar kepada seseorang yang tidak ternama, yaitu Abraham.
Dan berkat Allah bagi Abraham mengingatkan kembali kepada berkat Allah yang semula diberikan kepada manusia pada mulanya. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Allah mau memberkati Abraham dan keluarganya? Kalimat terakhir dari janji Allah dapat menjelaskan semuanya, sehingga seluruh keluarga di bumi akan menerima berkat melalui engkau. Nah, ini adalah kalimat kunci untuk memahami keseluruhan kisah dalam Alkitab. Rencana Allah adalah untuk menyelamatkan dan memberkati dunia yang penuh pemberontakan melalui keluarga Abraham. Inilah sebabnya mengapa seluruh kelanjutan kisah dalam Perjanjian Lama hanya akan berfokus pada satu keluarga ini, yang nantinya akan disebut sebagai bangsa Israel. Ini juga melatar belakangi mengapa bangsa Israel akan disebut sebagai kerajaan para imam di Gunung Sinai. Allah ingin memakai mereka untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain seperti apa Allah itu. Janji inilah yang nantinya akan dijadikan acuan oleh para nabi dan penyair yang mengatakan bahwa pemenuhan janji itu akan datang melalui Raja Mesianis Israel yang pemerintahannya akan membawa keadilan dan perdamaian bagi segala bangsa. Sampai titik ini, kisah ini belum benar-benar jelas. Sehingga kita harus terus membaca dan melihat bagaimana janji ini berkembang. Sisa kitab ini berfokus kepada Abraham dan keluarganya. Pertama-tama, Abraham sendiri, lalu Ishak anaknya, dan Yakub anak Ishak, kemudian berlanjut kepada ke-12 anak Yakub. Dan kisah tentang setiap generasi ini disatukan oleh dua tema utama. Pertama, setiap generasi dari keluarga Abraham ditandai dengan kegagalan yang terulang. Mereka terus-menerus membuat keputusan-keputusan yang buruk yang mengacaukan kehidupan mereka dan menempatkan janji Allah dalam bahaya. Namun demikian, Allah tetap setia kepada mereka. Dia terus menyelamatkan mereka dari diri mereka sendiri dan menegaskan kembali komitmennya untuk memberkati mereka dan memberkati bangsa-bangsa melalui mereka meskipun mereka sering gagal. Kisah Abraham. Allah telah menjanjikan keluarga yang sangat besar kepada Abraham. Namun pada dua kesempatan yang berbeda, Abraham khawatir dengan keselamatannya karena ada laki-laki lain yang tertarik kepada istrinya. Abraham menyangkal bahwa dia telah menikah dengan istrinya. Dan tentu saja hal ini menimbulkan masalah bagi mereka. Dan bukan hanya itu saja. Abraham dan Sarah istrinya tidak bisa memiliki anak. Jadi Sarah mengatur supaya Abraham tidur dengan salah satu hamba perempuan mereka. Dan hal ini juga menimbulkan permasalahan dalam keluarga mereka. Tetapi Allah selalu menebus kesalahan Abraham. Dan di pasal 15 dan 17, Allah bahkan meneguhkan janjinya kepada Abraham dengan sebuah komitmen resmi yang disebut perjanjian. Ini merupakan sebuah adegan klasik. Allah meminta Abraham untuk memandang bintang-bintang di langit dan menghitungnya. Allah berkata bahwa akan sebanyak itulah keturunan Abraham kelak. Meski semuanya terdengar mustahil, karena saat itu Abraham tidak punya anak. Dan sepertinya tidak akan pernah bisa punya keturunan. Abraham tetap memandang ke langit dan percaya begitu saja terhadap janji Allah. Lalu Allah merespon dengan membuat sebuah perjanjian dengan Abraham. Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa segala bangsa dan bahwa berkat Allah akan dicurahkan kepada bangsa-bangsa. Allah meminta Abraham untuk menandai keluarganya dengan suatu tanda perjanjian, yaitu sunat bagi semua anak laki-laki dalam keluarganya. Hal ini merupakan sebuah simbol peringatan bahwa pertumbuhan keluarga mereka adalah anugerah dari Allah. Dan pada akhirnya, Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak dan dia meninggal pada usia yang lanjut. Nah, kisah Yakub menyuguhkan tema yang sama dengan cara yang lebih dramatis. Sejak lahir, Yakub hidup sesuai dengan arti namanya yaitu penipu. Dia mengelabui Esau kakaknya dalam hal berkat dan warisan. Dia melakukannya dengan cara menipu ayahnya yang sudah kabur penglihatannya karena sudah tua. Setelah itu, dia pergi begitu saja. Yakub memiliki 4 orang istri. Walau sebenarnya dia hanya mengasihi salah satu istrinya yang bernama Rahel. Hal ini menimbulkan persaingan-persaingan di dalam keluarga. Satu-satunya peristiwa yang merendahkan hati Yakub adalah ketika ia ditipu oleh pamannya yang bernama Laban selama bertahun-tahun dalam hidupnya. Akhirnya kondisinya terbalik. Yakub yang sudah direndahkan hatinya kembali ke tanah kelahirannya. Dalam sebuah cerita yang sangat aneh, Yakub akhirnya bergulat dengan Allah karena ia ingin Allah memberkatinya. Beberapa hal memang tidak akan pernah berubah, bukan? Tetapi Allah menghargai kegigihan hatinya. Dan dia meneruskan berkat Abraham kepada Yakub. Dan Allah mengganti nama Yakub menjadi Israel, yang artinya bergulat dengan Tuhan. Inilah bagian akhir kitab ini. Kisah anak-anak Yakub.
di mana seluruh tema cerita mencapai puncaknya. Yakub mengasihi anak termuda kedua yang bernama Yusuf, lebih dari dia mengasihi anak-anaknya yang lain. Dan Yakub memberikan jubah istimewa kepada Yusuf. Dan ke-10 kakaknya menjadi benci terhadap Yusuf. Mereka menculiknya dan berencana untuk membunuhnya. Namun kemudian mereka lebih memilih untuk menjual Yusuf sebagai budak untuk dibawa ke Mesir, di mana ia berakhir di penjara. Betapa keluarga yang gagal. Namun Allah menyertai Yusuf. Allah menyusun rencana untuk membebaskan Yusuf dari penjara, dan pada akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang penting kedua dalam pemerintahan di wilayah Mesir. Sehingga Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir pada masa kelaparan. Dia juga menyelamatkan saudara-saudaranya dan keluarganya dari kematian akibat kelaparan. Sekali lagi, kita bisa melihat kebodohan dan dosa keluarga Abraham yang dipertemukan dengan kasih setia Allah yang sanggup mengubah maksud jahat dari saudara-saudara Yusuf menjadi kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan. Hal inilah yang sebenarnya dikatakan Yusuf hampir di bagian akhir kitab ini. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Kata-kata ini diletakkan secara strategis di bagian akhir kitab, karena kata-kata tersebut tidak hanya merangkum kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, tetapi juga keseluruhan isi kitab. Mulai dari Kejadian 3 dan seterusnya, manusia terus bertindak egois dan melakukan kejahatan, tetapi Allah tidak akan meninggalkan dunia ini berjalan dengan caranya sendiri. Allah tetap setia dan bertekad untuk memberkati umatnya walau mereka banyak mengalami kegagalan. Kita dapat melihat hal ini terutama bagaimana janji misterius tentang keturunan seorang perempuan akan dikembangkan dalam kitab ini. Ingatlah Kejadian pasal 3. Allah berjanji bahwa pemenang yang terluka akan datang dan meremukkan kepala ular dan mengalahkan kejahatan pada sumbernya. Kemudian penulis menghubungkan janji ini secara langsung dengan garis keturunan Abraham. Ini adalah sebuah babak mengenai bagaimana Allah akan mencurahkan berkat-Nya kepada bangsa-bangsa. Dari Abraham, janji ini lalu terhubung kepada Yehuda, anak keempat Yakub, dan beginilah kisahnya. Dalam syair yang sangat penting yang terdapat di pasal 49, Yakub yang sudah tua dan terbaring di atas tempat tidurnya, ingin memberkati kedua belas anaknya. Ketika tiba pada giliran Yehuda, Yakub menubuatkan bahwa Yehuda akan menjadi suku yang memimpin kerajaan Israel. Dan bahwa suatu hari nanti, akan datang seorang raja yang akan memerintahkan ketaatan kepada bangsa-bangsa dan memenuhi janji Allah untuk memulihkan berkat taman bagi seluruh dunia. Setelah itu meninggallah Yakub, yang kemudian disusul oleh Yusuf. Keluarga yang terus berkembang ini tetap tinggal di Mesir. Kitab Kejadian diakhiri dengan segala harapan akan masa depan dan janji-janji yang masih menggantung dan belum dikembangkan. Hal itu memaksa kita untuk membuka halaman selanjutnya dan melihat bagaimana kisah ini akan berlanjut. Tetapi untuk sekarang, itulah isi kitab Kejadian. 자, 다 봤죠? 네. 네. 자, bagaimana? 어때요? Bagaimana? Jackie, bagaimana setelah baca Alkitab Kejadian? Merasa bagaimana? Jackie? Bagus ceritanya, Pastor. Bagus. Awal ceritanya dunia mulai diciptakan dan terjadilah dosa di dunia ini sampai Yusuf diselamatkan Ya. dari saudara-saudaranya. Tidak suka ular? Kalau ikan suka. Mau makan ular? Arabnya mana tuh? Ular di sate enak, Pastor. Ular resat enak.
Dibikin sate. Sate. Lili, 어때요? Gimana, Lili? Lili? Lili, Suara? Buka mic. Sudah. Masih. Lili? Oh, ada. Suaranya hilang, Lili. Jadi, Iya, Pastor. Ya, Gimana ya? kedengaran. Iya, ya. Bagaimana baca Alkitab kejadian ini? Bingung? Pusing juga, Pastor. Awal-awal. 우리가 kita harus mengetahui tentang Allah membuat dunia ini dan manusia untuk siapa? Untuk Allah dan untuk kita, manusia. Kita harus mengingat itu. 이거 알아야 돼요. tentang melalui kejadian ini. Di dalam kejadian ada kehendak Allah pada manusia kita. Oke, dari minggu lalu kita mau membaca apa? Keluaran. minggu depan. Minggu depan. Minggu depan mau membaca Keluaran. Keluaran muncul siapa? Siapa muncul? Siapa muncul? Musa. Ya, Musa lahir. Ya, Musa. Oke, minggu ini kita mau lihat film Kebangkitan. Dan setelah lihat film dan jalan-jalan, mau jalan-jalan. Oke. Mari kita berdoa untuk tidak 비가 뭐였죠? 갑자기 생각이 안 나네. Tidak hujan. tidak hujan. Besok Oke. hujan maksudnya. 어떠세요? Hari Kamis hujan. Depan kok. Lili 와요. Mau jalan-jalan ke mana, Pastor? mau jalan-jalan. Udah pokoknya jalan-jalan. Yang dekat. Ke taman. Korea Utara. Jangan. Korea Utara. Jangan. Mau Siapa? ke Monas, Li. Sekitaran Pyeongtaek, Lili. Ya. Mau jalan-jalan ke Monas. Ke Monas. Oke, mari kita berdoa. Doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendak-Mu Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti kami. surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam dan Tuhan memberkati semua. Amin. Bye-bye. Sehat-sehat, hati-hati. Bye. Selamat malam, Yosef. Iya, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sugeng Rawu. Abang boleh, abang siukang. Hah? Siukang ya, Susu. siukang. Hanya. Oh, Oke. susu. Arseo. Oke, Lili, sehat-sehat. Ya, Pastor. Oke. Oke. Ada waktu boleh Datang datang ya. ke sini. Datang Kapan ya. libur, Li? Oke. Nanti saya jemput, Li. Ya jemput di mana Pak Tony? Di Osan. Oh, oke. Oke, mau tutup. Oke. Oke, Ya, bye-bye. Tuhan berkati. Bye.